Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar mengenai metode harga pokok pesanan. Adapun pengertiannya, menurut Supriyono, metode harga pokok pesanan atau job order cost adalah metode pengumpulan harga pokok produk untuk setiap pesanan, sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh setiap pesanan. Jumlah biaya produksi setiap pesanan akan dihitung pada saat pesanan selesai. Cara untuk menghitung biaya satuan adalah membagi jumlah biaya produksi pesanan tertentu dengan jumlah produksi pesanan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Mulyadi, metode harga pokok pesanan atau job order cost adalah metode pengumpulan biaya-biaya produksi untuk pesanan tertentu dan harga pokok produksi persatuan dihitung dengan cara membagi total biaya produksi untuk pesanan tersebut dengan jumlah satuan produk dalam pesanan yang bersangkutan. Adapun karakteristik harga pokok pesanan, yaitu yang pertama adalah perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pesanan dan setiap jenis produk dihitung harga pokoknya secara individual. Yang kedua, biaya produksi harus dipisahkan menjadi dua golongan pokok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. Selanjutnya, biaya produksi langsung terdiri atas biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Sedangkan biaya produksi tidak langsung meliputi biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah biaya produksi langsung dibebankan dalam harga pokok pesanan tertentu berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi. Sementara biaya produksi tidak langsung dibebankan dalam harga pokok pesanan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Selanjutnya, untuk karakteristik harga pokok pesanan, harga pokok per unit produk dihitung pada saat pesanan selesai diproduksi dengan membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produksi yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, harga pokok untuk pesanan dihitung pada saat pesanan yang bersangkutan selesai dengan menjumlahkan semua biaya yang dibebankan pada pesanan yang bersangkutan. Dan yang terakhir, pesanan yang sudah selesai dimasukkan ke gudang produk. Dan biasanya akan segera diserahkan atau dijual kepada pemesan sesuai dengan tanggal pesanan. Nah, adapun manfaat harga pokok produksi per pesanan, yaitu yang pertama, menentukan harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Yang kedua, mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Yang ketiga adalah memantau realisasi biaya produksi. Selanjutnya, menghitung laba atau rugi tiap pesanan. Dan yang terakhir, menentukan harga pokok persediaan produk jadi dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Adapun pengelompokan biaya harga pokok pesanan yaitu adalah yang pertama, akun untuk menampung biaya yang dikeluarkan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Yang kedua adalah akun pembantu, yaitu sebagai alat untuk memerinci biaya produksi. Yang ketiga adalah akun pembantu beban pemasaran dan beban administrasi umum. Dan yang terakhir adalah kartu harga pokok produksi. Nah, di sini adalah penjelasan untuk akun untuk menampung biaya yang dikeluarkan untuk mengelola bahan baku menjadi produk jadi. Yang pertama itu adalah barang dalam proses. Nah, adapun pengertian dari barang dalam proses itu adalah akun untuk mencatat biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik, dan harga pokok produk jadi. Lalu untuk persediaan bahan baku, itu adalah akun untuk mencatat harga pokok bahan baku yang dibeli dan harga pokok bahan baku yang dipakai. Selanjutnya untuk beban gaji dan upah, itu adalah akun untuk mencatat gaji dan upah yang digunakan untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi. Sedangkan biaya overhead pabrik yaitu akun untuk mencatat biaya overhead pabrik yang sesungguhnya terjadi dan yang dibebankan. Dan terakhir, persediaan produk jadi yaitu adalah akun untuk mencatat harga pokok produk jadi yang ditransfer ke gudang atau di debit dan harga pokok penjualan. Posisinya ada di kredit. Nah,
Untuk akun pembantu sendiri adalah akun pembantu digunakan untuk menampung data dari dokumen sumber pada saat pencatatan produksi kontrol barang dalam proses. Akun ini digolongkan berdasarkan unsur-unsur biaya produksi. Bahan baku digunakan untuk mencatat setiap bahan baku. Pesanan yang penggunaan bahan baku tersebut dicatat dalam akun pembantu barang dalam proses atau biaya bahan baku. Lalu selanjutnya, informasi jam kerja untuk mengerjakan setiap pesanan digunakan berdasarkan sebagai dasar dalam menentukan upah karyawan dan dicatat dalam akun pembantu barang dalam proses atau biaya tenaga kerja langsung. Dan terakhir, biaya overhead pabrik pada metode harga pokok pesanan dikenakan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka atau biaya overhead yang dibebankan ke produk dicatat dalam akun pembantu barang dalam proses biaya overhead pabrik. Selanjutnya adalah akun pembantu beban pemasaran dan beban administrasi umum. Untuk pencatatan biaya dan produksi, dibentuk akun pembantu beban pemasaran dan beban administrasi umum. Akun beban pemasaran digunakan untuk menampung biaya yang terjadi dalam fungsi pemasaran. Sedangkan akun beban administrasi dan umum untuk menampung biaya yang terjadi pada bagian administrasi dan umum. Nah, selanjutnya adalah kartu harga pokok produksi. Kartu harga pokok produksi merupakan catatan penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok digunakan untuk mengumpulkan biaya produksi tiap pesanan. Biaya produksi dipisahkan menjadi biaya langsung dan biaya tidak langsung pada kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Nah, adapun kegiatan manufaktur, di sini kita bisa lihat, di sini ada penggolongan akun ya berdasarkan produksi, yaitu ada bahan baku, tenaga kerja langsung, ada biaya overhead. Nah, di sini untuk bahan baku pertama terjadi adalah pembelian. Kita membeli bahan baku lalu kita pakai masuk ke dalam proses produksi. Tenaga kerja langsung ya ketika kita terdapat tenaga kerja ya kita gaji tersebut. Kita gaji tenaga kerja tersebut, lalu beban gajinya kita masukkan ke dalam proses produksi, kita lakukan pembebanan. Dan biaya overhead juga kita pakai, ya misal adalah tenaga kerja yang tidak langsung, ataupun misal biaya listrik pabrik ya, atau biaya-biaya yang mendukung untuk kegiatan proses produksi, kita gunakan, ya lalu kita bebankan ke dalam proses produksi. Nah, untuk masuk ke dalam proses produksi, ya maka ini yang sebelumnya adalah bahan baku, tenaga kerja langsung dan biaya overhead menjadi barang dalam proses. Ketika sudah selesai, maka masuklah dia sebagai barang jadi. Oke, itu aja mengenai metode harga pokok pesanan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.